umat muslim itu menyembah kotak hitam. Tunjukkan Ya, ayatnya, Bang. juga tunjukkan ayatnya Kristen nyembah Yudas yang mana? Baik, kita tunjukkan nanti siapa yang disalib menurut Abang itu, Bang. Kita bahasnya menurut kitab Kristen apa Islam ini? Lah, jangan dicampurkan, Bang. Ketika Abang masuk ke dalam Kristen, kita masuk ke Kristen, karena Bang. di Islam, dengar, karena di Islam itu mereka bilang Yudas yang disalibkan bukan Yesus. Sekarang saya bilang kita bahas ini Kristen atau Islam ini kitabnya. Lah, sekarang begini, Abang mau masuk ke mana? Ke kitab mana? Ke kitab Kristen atau ke kitab Islam? Kalau kita masuk ke kitab Al-Quran, kita masuk ke Al-Quran. Jangan pernah yang namanya menyatukan antara Islam dengan Kristen, Bang. Antara Bible dengan Al-Quran tidak akan pernah nyambung. Antara hak dan yang batil tidak akan pernah nyambung. Baik, silakan. Mana yang mau kita bahas? Mau di dalam Bible? Bentar, Bang Dewa. Aku izin sholat ya. Aku sudah jadikan moderator ya. Mohon izin sholat. Bang Handi aja, Bang Handi. Bang Handi jadikan moderator, Bang Handi. Udah. Baik, silakan. Silakan, tadi ente berstatement kepada kami, kalau misalkan kami itu menyembah kotak hitam. Silakan, ada perintahnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Bang Dewa dengar. Saya kan cuma bilang, gimana kalau saya sebut Islam itu sembah kotak hitam? Ya, tunjukkan buktinya ke kami. You tulis di situ, Kristen nyembah Yudas, you buktikan. Baik, kita buktikan sama-sama di sini. Menurut Bapak, baik kita buktikan di sini. Siapa menurut Bapak di sini? Oh, ada Bang Juma itu. Bang Juma udah monitor. Bang. Oke, 8690 Bang, 101 Bang. Yeah. Menurut Abang, di dalam kekristenan siapa yang disalibkan itu? Yesus atau siapa? Tanya, buktikan dalilnya mana, nggak usah tanya lagi. Kebiasaan bertanya-tanya itu balik. Kalau tidak bertanya terus gimana caranya, Bang? Kita kan di sini mau mencari benar atau tidak. Tunjuk dalilnya. You kasih tunjuk dalilnya Kristen nyembah Yudas itu yang mana? Langsung aja sini jawab, Apa jawaban? Boleh saya ambil alih, boleh? Boleh, Bang. Enggak usah, Cuma kamu diam, kasih Made waktu. Jangan emosi, Bang. Saya tidak emosi. Kamu itu ngomong-ngomong Kristen, kalau disenggol sedikit itu kamu buat laporan polisi dan segala macam. Saya pernah dilaporin. Ini orang Kristen ini. Saya bicara dengan Dewa, cuma kamu diam. Kamu takut sama saya ya? Enggak, saya tidak takut. Saya bicara sama Mahadewa. Oh, kirain. Kalau kamu nggak takut, kenapa kau harus milih-milih? Enggak usah. Saya bicara sama Dewa. Kenapa kamu? Yang nulis itu saya, berarti saya harus bertanggungjawabkan dong. Saya tanyanya sama Dewa. Ya, tapi yang nulis itu Kristen nyembah Yudas itu saya yang nulis. Gimana dong? Lah. Madewa yang ini mulai. Berarti saya yang harus mempertanggungjawabkan itu. Udah Bang Joker, jangan kayak anak kecil. Dengerin aja Bang Juma. Saya bukan anak kecil. Saya bicara ini karena saya mau ngomong sama itu fakta. Kristen itu 2000 tahun menyembah Yudas itu fakta, nggak bisa kamu bantah. Buktikan. Oke. Buktikan Dewa. Saya buktikan samamu. Diam. Dewa, bicara Dewa. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang mati di atas tiang salib. Sedangkan yang terkutuk itu adalah Yudas. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Rasul. Dia utusan Allah, utusan Tuhan, utusan Elohim. Kami menyebutnya Nabi Isa. Yang terkutuk itu Yudas. Jadi yang kalian sembah selama ini itu adalah Yudas Iskariot. Oke, itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau Anda keberatan dengan saya mengatakan Yudas yang disalib, buktikan ke kita bahwa Yesus itu terkutuk. Saya sudah katakan dari sejak bulan-bulan kemarin bahwa yang terkutuk itu Yudas. Buktinya Galatia 3 nomor 13. Terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini wajib terkutuk. Sebab ada tertulis kata Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21.
Nomor 22 sampai nomor 23. Apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu hukum mati, janganlah kau biarkan orang yang terkutuk, yang dikutuk, bukan terkutuk. Janganlah engkau biarkan orang yang dikutuk Tuhan Allah, yang kau gantung di atas tiang salib itu, mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Tetapi haruslah kau turunkan supaya tidak menyentuh tanah yang dipersembahkan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Makanya mayat yang digantung itu pada hari Jumat itu seketika buru-buru Yusuf Arimatea dan Nikodemus beserta Maria minta kepada Pilatus untuk segera menurunkan mayat itu. Tidak boleh kena hari Sabat dia di atas tiang. Kenapa demikian? Karena orang yang di atas itu adalah orang yang terkutuk. Oke? Di mana Yudas terkutuk? Di Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik, orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Paham? Nah, sedangkan di kitab saudara dikatakan bahwasanya Yudas makan dan menerima uang suap. Mana dalilnya? Kita baca di dalam Matius 26. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka imam-imam kepala kemudian memberikan dan membayar 30 uang perak kepada Yudas. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yudas. Oke, jadi terbukti yang makan suap adalah Yudas, yang terkutuk adalah Yudas, yang mati di atas tiang salib itu adalah Yudas. Ludes. Kantongnya ludes, Bang. Kantong ludes, kaburlah dia. Masih mau aku datang besok. Tanya kuotanya ikut hotspot itu. Tidak. Emang itu mereka. Seperti ikan teri pakai helm. Habis itu bawa pisau. Teriak-teriak di pasar. Ayo, siapa yang mau duel? Kan gitu. Ditampar pakai sendal jepit, hancur, meleleh langsung jadi perkedel. Orang-orang ini nggak gunakan akal, soalnya cuma iman, jadi susah. Ya setidaknya kan masih ada orang yang berpikir, Bang, ketika berdiskusi itu. Memang sasaran kita kan bukan mereka yang kita ajak diskusi, tapi betul. Sasaran kita itu adalah yang menonton. Betul Pertama sekali. Yang menonton, kedua mencerdaskan, yang ketiga pencegahan pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya. Benar sekali. Betul apa benar, Bang, kira-kira, Bang? Betul sekali. Nah, tuh. Betul. Bang Yudi juga bilang betul sekali. Iya. Itu terjadi sama keponakan saya, Bang Juma. Dan itu. Alhamdulillah. Yang tadinya Kristiani sekarang jadi mualaf, sering sekali saya sini serahkan nih. Apa itu ceramah Bang Juma, dan karena masih mentah ya Bang, itu keponakan itu terus dibimbing sama saya, terutama sama Bang Juma itu, dan akhirnya alhamdulillah Bang, sampai ada 3 bersaudara ya, semuanya masuk Islam Bang. Allahu Akbar, Masya itu Allah. Syariatnya karena Bang Juma, saya senang sekali hari ini hari berkah buat saya untuk mengucapkan terima kasih atas tausiahnya Bang Juma yang tak pernah lelah. Terima kasih Bang. Salam sama ponakannya Bang ya. Iya. Salam dari Bang Suma bilang. Iya, insya Allah Bang. Alhamdulillah. Hari ini hari keberuntungan bagi saya sekarang bisa naik di room ini dan bisa mengucapkan langsung terhadap Bang Juma Bang. Alhamdulillah, terutama. Alhamdulillah. Iya Bang. Ini juga Bang diinformasikan dari Adinta Ariwibisono bahwa ini barusan saya dijapri sama beliau. Beliau juga mensyahadatkan berapa orang ini? 2 orang kulihat ini.
fotonya yang disyahadatkan dua orang, iya, anak dan ibu. Diantar oleh anaknya ke masjid. Oh, namanya Ibu Ratna. Masya Allah. Ini anaknya namanya Ibu Ratna, tapi anaknya masih Kristen. Anaknya yang Kristen ini antar ibunya pergi ke MCI, disyahadatkan oleh Dinda Ariwibisono. Gila, seorang anak yang masih Kristen antar ibunya untuk disyahadatkan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Tanda-tanda. Masya Allah, Masya Allah. Kekuatan yang nggak bisa terukur. Siap. Ini Bang, kenal Ari Wibisono, Dek? Yang jumpa kita waktu itu, adiknya Seno Wibisono, kembarannya. Ini ada ibu datang ke MCI, disyahadatkan oleh beliau, diantar sama anaknya yang masih Kristen sendiri. Tanda-tanda materi yang dibahas sampai dia itu jatuh cinta dikarenakan mendengarkan terkait dengan Nabi Isa, umat Islam yang memuliakan Yesus dan Kristen justru menghinakan Yesus. Nah, itu sampai ibu ini kaget-kaget, benar ya, Islam ini memuliakan, sedangkan kita sendiri ini mengutuknya. Akhirnya alhamdulillah dia syahadat. Mudah-mudahan anaknya menyusul. Oke, lanjut. Ini ada perempuan dari Samaria, Bang. Mau diladenin, Bang? Halo. Ya. Oh iya. Ya, salam. Gimana, Skonerbol? Nama saya Moses Set. Dan jadi saya ingin nanya-nanya aja sih. Ini tapi Silakan. tidak mengenai Kristen yang berubah Yudas ataupun tentang penyaliban Yesus atau Yudas itu boleh gak, Bang? Silakan. Dari agama mana? Kristen saya. Kristen. Ya, jadi saya mau nanya apakah Quran ini menganut teori geosentris seperti di Al-Anbiya 33, Az-Zumarat 5, Surat Yasin 40 sama Ibrahim ayat 33 gitu. Karena sepertinya kalau saya lihat dari NASA itu yang betul ternyata bukan geosentris tapi heliosentrisme, teori mengenai matahari sebagai pusat alam semesta. Maksudnya apa ini? Oh, ini arahnya kemana? Saya nanya tentang kayak astronomi cuman yang ada di Al-Qurannya gitu. Paham, Bang, poinnya, Bang? Boleh diulang mungkin ya? Ya, jadi apakah Quran itu memegang teori geosentris seperti yang di Ibrahim 33, Al-Anbiya 33, Surat Yasin 40 dan Az-Zumarat 5? Ya, itu yang diterangkan Al-Quran itu udah benar, Bang. Sesuai dengan ilmu pengetahuan juga kan demikian adanya kan? Tapi seperti saya itu kalau dalam konteks yang perubahan siang dan malam di bumi kita ini, yang bergerak itu bumi kita, matahari itu tidak punya garis edar matahari, hanya kayak punya magnet yang mengontrol planet-planet kayak Saturnus, Jupiter, Mars dan lain-lain. Kan dikatakan di ayat Al-Quran nih, misalnya seperti di mana dikatakan dalam surah Yasin ya, Bismillahirrahmanirrahim, lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini sudah sesuai dengan sains. Ya, tapi ya kan? Kalau dibaca kayak yang di Ibrahim 33 yang
dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kalau yang ini terus gimana Bang? Karena kan kalau matahari punya garis edar terus dan telah menundukkan bagimu siang dan malam, itu sangat geosentris sekali teorinya kalau kayak gitu soalnya. Enggak, matahari itu pun bergerak, Bang. Ya, ini saya sebetulnya udah sering nanya matahari itu berputar juga, ya, bergerak juga mengelilingi pada porosnya. Milky Way kan, matahari mengelilingi Milky Way itu setahu saya kalau saya baca itu sama sekali tidak memiliki hubungan konteks dengan siang dan malam, karena matahari mengelilingi center Milky Way itu satu putarannya itu memakan waktu 230 sampai 250 tahun. Jadi pergerakan matahari mengenai garis edar dalam perputaran di center of Milky Way ini sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya sama perubahan dari siang. Bukan begitu. Matahari berputar pada porosnya sendiri kan. Terus bumi ini juga mengelilingi. Nah, pembuktian kebenaran Al-Quran terjadinya siang dan malam justru karena itu. Ya. Bumi berputar pada porosnya juga kan, sambil mengelilingi matahari. Nah, saya sebetulnya juga udah tahu yang seperti ini, cuman mengenai matahari yang berputar pada porosnya itu NASA bilang meskipun matahari diam, maksudnya kayak berada di tengah dikelilingi sama planet-planet lain, tapi gerakan matahari ini tidak memiliki garis edar karena gerakan matahari dalam konteks siang dan malam itu tidak bisa ditebak, kayak kadang bisa ke atas sedikit atau ke bawah dikit atau ke kanan dikit atau ke kiri dikit, kayak kadang siap berubah-berubah tapi perubahannya itu tidak bisa ditebak. Jadi sebenarnya dalam konteks siang dan malam garis edar matahari ini pun nggak ada lagian. Kalau matahari berputar pada porosnya, itu pun berputar pada porosnya itu kan artinya berputar di tempat gitu. Nah itu kan berputar di tempat gitu, udah ada garis edar yang kayak menunjuk matahari itu mau berputar ke arah mana gitu. Nah itu di garis edarnya sendiri. Kalau poros, kalau kayak Mars, Jupiter, Saturnus gitu memang punya garis edar. Tapi kalau yang poros matahari yang bumi dan planet lain itu sama-sama memiliki garis edar juga. Tapi matahari pun sama, tapi matahari tidak bergerak dari meninggalkan porosnya, hanya berputar pada tempatnya. Sementara bumi mengalami hal demikian sambil dia bergerak mengelilingi matahari. Berputar pada porosnya itu kan berarti tidak beredar kan ya Bang? Maksudnya kayak stay di tempat situ meskipun berputar tapi kan tidak beredar. Sedangkan yang dikatakan di Quran ini matahari dan bulan beredar gitu. Yang Anda tidak pahami di sini apa? Sebenarnya saya sih tertarik sama dunia astronomi ya. Saya sebetulnya tidak terlalu tertarik sama kayak pembahasan mengenai Yesus, Isa ataupun lain-lain, tapi saya lebih tertarik mengenai astronomi dari kayak segi agama gitu sih sebetulnya. Iya, Anda tidak tertarik membahas yang menciptakan itu semua? Kalau itu sebetulnya ya kurang tertarik sih Bang. Sebenarnya saya lebih tertarik ke masuk dunia astronominya sebenarnya. Ya kalau misalnya Anda mendapatkan kebenaran tentang astronomi ini, kaitannya dengan itu, harusnya Anda mempertanyakan Tuhannya dulu. Soalnya kenapa Bang? Soalnya yang mengatur ini semua kan Tuhan pencipta langit dan bumi, kan gitu. Benar nggak? Ya memang semua yang mengatur Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kan agama itu kan ya banyak ada versi Tuhannya masing-masing yang menciptakan langit dan bumi gitu Bang. Ya, berarti kan agama tidak semuanya benar, cuman satu agama itu yang benar itu. Contoh misalnya, sebuah agama pasti memiliki konsep sebuah kitab. Nah, bagaimana pendapat Anda yang mengatakan dalam Yosua 10:12 itu? Matahari berhenti. Nah, itu saya sudah pernah lihat di Google juga ada orang Islam yang menyalahkan akan teori geosentris di dalam Alkitab gitu, tapi setelah saya lihat sendiri saya kaget. Menurut saudara, sejauh Anda memandang, apakah matahari ini memang pernah berhenti?
berhenti, maksudnya berhenti berputar pada porosnya atau berhenti total? Berhenti kalau total. Kalau itu ya nggak pernah. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah kitab yang mengatakan demikian? Oh, kalau itu di Al-Quran juga ada pas Nabi Yusya itu, Nabi Yosua kalau Yusya Kau ini nggak jelas kau kemana. Itu di Bible itu, Yosua 10 nomor 12 itu di Bible. Bukan Yosua tapi Yusya. Iya, Yosia. Ya itu di Quran juga ada kejadiannya ketika Nabi Yosua diberikan kuasa Allah untuk memberhentikan matahari pas perang. Ini dalam kitab Yosua 10 nomor 13 diperintah, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Itu mungkin sih saya jawabnya karena Yosua itu bukan astronomis atau apa-apa yang mengetahui hal demikian, karena memang di zaman-zaman berarti astronomi ini lebih hebat daripada Tuhan kan? Menurut saudara? Oh, enggak. Ya tentu Tuhan lebih hebat. Tapi di sini Tuhannya mengatakan berhenti, mataharinya berhenti. Lah, ya memang mataharinya berhenti karena pas itu perang, kalau nggak salah memang tradisinya kalau sampai malam itu udah mau melewati jam 12 itu perang harus berhenti. Makanya pas itu Yosua minta Tuhan buat memberhentikan matahari. Ya itu sebenarnya aku tahu sih itu kayak dari sudut pandang Yosua, meskipun aku tahu Yosua di situ salah mengatakan matahari untuk berhenti, tapi saya pikir itu Yosua hanya berbicara berdasarkan iman sehingga Tuhan tahu apa yang ada di pikirannya meskipun dia tidak mengerti yang bergerak yang mana matahari atau bumi. Begitu. Ini menurut saudara yang tertulis di kitab Yosua itu firman Tuhan atau karangan saja ini? Menurut saya firman Tuhan, tapi ya memang kalau firman Tuhan berarti harusnya benar terjadi matahari berhenti. Ya, saya tahu. Nah, kira-kira kalau matahari berhenti bersinar, tiba-tiba padam dia, bukan karena malam ya, mataharinya, kira-kira bumi ini masih ada kehidupan kagak? Ya kalau itu mungkin masih sih, soalnya kalau matahari... kita akan membeku. Karena tak ada panas, matahari mati, berhenti. Api-api masih ada api-api yang misal kayak dari gunung-gunung atau gimana gitu. Gimana ceritanya ya? Matahari berhenti. Artinya kan matahari selama ini sejak dicipta sampai hari ini kan matahari itu tidak pernah berhenti. Ada masa di dalam kitab yang Anda pegang, matahari berhenti. Mati dia. Apa yang terjadi alam semesta ini kalau sinar matahari ini sudah tidak bersinar? Matahari itu tidak pernah berhenti, Bang. Kapan dia berhenti? Barang sedetik, hancur alam semesta ini, hancur. Pusing ini bocah ini. Tapi dikatakan dalam kitab saudara, matahari berhenti. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau Anda kemudian mengaminkan bahwa astronomi memiliki kesimpulan akhir bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu selaras. Pertanyaannya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? La syamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Ini dari mana Rasulullah bisa tahu? Sedangkan seorang Yosua yang diimani sebagai nabi menceritakan matahari berhenti. Rasulullah justru mengatakan tidak mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya sendiri. Ya saya tahu, tapi dia jeda. Matahari itu berputar juga walaupun kecepatannya tidak sama dengan bumi. Matahari berputar ya di itu galaksi. Fokuskan dulu ke Yosua, bro. Itu Yosua dulu loh. Yosua dulu. Belum lagi kalau dikasih tahu bumi punya tiang, langit punya tiang. Lebih balmu. Apa tuh? Lebih dahulu.
Yusya sendiri kan nabinya juga ada di Al-Quran dan ya kan. Di surah apa itu? Dari surah apa ya? Mana ada Yosua di Al-Quran? Siapa tahu ada Al-Qurannya tahu dia, Bang. Satu Pak Poli. Karena anak Sinakul. Bang Nasri Barakallah Bang Nasri. Oh salah no asanya bisa Pak Poli mbok kasih. Marupa. Cara bicaranya juga nggak jelas ke sini. Dia mau ketinggian ilmunya tapi nggak nyampe gitu loh. Giliran ditabuk Yosua, dia bilang firman Tuhan. Masa firman Tuhan salah? Tidak tahu, siapa tahu pernah betul matahari berhenti kan dah. Masuk orang Indonesia kok tuh. Macolok maning Nih, membaku kita. Oh iya. Nih, Pasti. ntar aku mau ngomong dulu Bang, benar. Nih, Yang mana Bang? Surah Al-Kahfi ya? Belum turun tangan Mbak Jibril. Halo Mbak Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Diambil alih dulu deh. Saya ngopi-ngopi dulu. Lanjut. Pak Jibril, matahari hentiin dulu dong bentar. Waduh. Nih, belajarnya dari mana nih, Abang Gani? Jadi kontrol dari apa? Remote TV kek? Bang, detik matahari berhenti, itu bumi berhenti berputar. Bumi berhenti berputar itu berarti 450 km per jam angin ini bergerak, Bang. Jadi, gimana nih narasi matahari berhenti ini berarti bumi berhenti berputar nih. Ini gimana nih, Bang? Ya kalau itu saya sebisa saya jawabnya ya kuasa Allah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya itu kuasa Allah. Matahari itu nggak mungkin berhenti, Bang. Itu udah jelas sekali. Maksudnya bumi yang berhenti berputar kepada matahari. Nah, Abang tahu nggak kecepatan bumi berputar sekarang berapa, Bang? Ya saya kurang tahu sih, cuman saya 458 km per jam, Bang. Jadi sekali tiba-tiba kita lagi muter 458 km per jam. Tiba-tiba berhenti, Bang. Oh, ini kita kelempar, Bang. 458 km per jam, Bang. Itu gimana nih bumi berhenti berputar nih, Bang? Saya juga kalau itu mungkin ya kuasa Allah sih, saya jawab. Aduh, masuk ke imani saja. Ini jawabannya jangan pakai angan-angan sama cita-cita dong, Bang. Coba pakai logika sedikit. Ucap seperti di Al-Quran saat Nabi Muhammad membelah bulan, tapi itu bisa dibuktikan tuh, Bang. Oh, itu enggak bisa. Itu jangan pindah dulu ke bulan, ke matahari dulu, jangan pindah topik. Oh iya. Jangan pindah topik. Ya kan tadi saya udah jawab jawaban saya, sebisanya saya jawab kuasa Allah. Jadi menurut kamu pernah matahari berhenti? Bulan maksudnya. Enggak. Yosua itu loh matahari, kok bulan? Yang bumi maksudnya. Nah, menurut kamu, ya, kamu setuju dengan yang ada di Bible itu matahari pernah berhenti? Pernah, itu pun berhentinya cuma sebentar. Enggak, setuju atau enggak? Ya setuju Oke. Masuk akal atau tidak? Kalau masuk akal atau tidak ya sebenarnya kurang masuk akal, tapi kan ada ayat enggak jawab yang jelas, masuk akalmu atau tidak? Kalau buat manusia enggak, kalau buat Tuhan iya. Emang kamu Tuhan, bisa membaca Tuhan? Enggak, kan ada ayatnya di Alkitab, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi apa. Jadi menurut Tuhanmu matahari pernah berhenti tapi tidak masuk akal manusia? Ya mungkin begitu. Jadi Tuhanmu mematikan akalmu. Nih, soalnya ada ayatnya di Alkitab bunyinya apa yang tidak mustahil apa bagi kita ini, bagi manusia itu mustahil. Iya. Tuhanmu pernah menghentikan matahari karena tidak mustahil, tapi Tuhanmu merusak akalmu, betul? Tadi katanya nggak mau bahas ketuhanan, nggak tertarik. Udah Pak Jibril udah diakui. Mau bahas ketuhanan sih sebetulnya saya. Udah Pak Jibril udah diakui bahwa Tuhannya mematikan akalnya, udah selesai. Bang Handi, Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang berhak memberhentikan, dan Tuhan yang berhak menjalankan kembali. Karena itu ciptaan Tuhan, ya. Jadi nggak ada wanita Samaria. Sarap juga nih Samaria ini matahari berhenti. Ya pungkau Samaria, ya pungkau yang Samaria ya. Ini ya
Ini boleh lanjut ke yang bagian Nggak usah dulu lanjut, ini dulu kelarin dulu nih. Ya kan saya tadi udah jawab. Berarti kamu berpendapat bahwa matahari pernah berhenti ya? Ya dulu. Lu tahu nggak apa akibatnya kalau matahari berhenti? Ya kalau matahari berhenti, ya semuanya ini kayak akan terpental gitu. Pernah nggak terjadi begitu? Ya. Nanti Bang, nanti di akhir zaman matahari akan padam dan bintang-bintang akan berjatuhan. Di Al-Quran. Iya, baca ayatnya ada. Resmi diam dulu. Katanya pas di akhir zaman itu matahari terbit dari barat atau ini bukan masalah akhir zaman, ini kan di dunia. Aduh. Itu ada scientificnya, Bang. Itu yang tadi kita bahas itu. Nanti begitu kiamat, bumi ini berputar terbalik, Bang. Jadi kalau kita sekarang bergerak ke arah barat 458 km per jam, begitu kiamat ini berbalik, berarti matahari itu timbulnya terbalik, berarti 900 km per jam. Seperti yang digambarkan, itu gunung-gunung copot, Bang, terbang kayak tisu. Itu benar, itu ya, itu berdasarkan fakta. Itu 900 km per jam tuh gimana tuh, Bang? Terus itu waduh. Manusianya gimana itu terus? Ya matilah semua. Namanya akhir zaman. Dikelempar 900 km per jam ke barat, Bang. Gimana tuh? Itu kejadian matahari berputar sebaliknya itu. Iya dong. Kalau bumi kan sekarang berputar ke barat, Bang. Nanti begitu kiamat kita berputarnya ke timur, Bang. Ini sekarang kita berhenti aja itu 458 km per jam angin kita dihantam. Gimana kalau kita muter sebaliknya, Bang? Berarti 900 km per jam angin yang hantam kita. Pasti meninggoy semua dong. Itu jelas. Itu make sense gitu loh. Mengenai itu terus kejadiannya itu sebelum atau sesudah apa umat-umat Allah itu diangkat. Nah ini Bible-mu yang berkata pernah berhenti, berarti pernah terjadi. Seperti itu gitu loh. Kamu kok ini kok muter-muter dari tadi gitu loh. Saya mau nanya yang matahari apa terbit dari. Nggak usah dulu, ini dulu akui ya, dia pernah gunung-gunung berterbangan, kita semua penduduk kehidupan di muka bumi mati semua, pernah ya? Kalau itu kan saya bilang kuasa Allah, Bang. Pernah nggak itu terjadi begitu? Kalau sekedar bumi berhentinya pernah, tapi kalau kayak umat manusianya meninggal semua atau gimana gitu. Apa akibatnya kalau matahari berhenti? Ya yang tadi terpental itu kan. Ya terus pernah nggak ada sejarahnya seperti itu dunia ini? Ya kalau saya sih sejarahnya kan berdasarkan Alkitab. Pernah kagak terjadi begitu? Lah kalau sejarah bulan terbelah aja nggak ada, Bang. Fakta jangan lari ke bulan dulu, ini dulu akui. Kamu itu nggak jujur diskusi ah. Kalau nggak sanggup angkat bendera putih baru kita pindah topik. Enggak, kan saya udah jawab itu masalah. Nah kalau memang kau percaya matahari pernah berhenti, artinya pernah bukan terjadi. Berhenti Bang, padam bukan ini berhenti. Lagi padam. Nenek Melampir diam dulu. Padam loh, ini gimana sih? Padam. Yosua itu tertulis berhenti. Padam. Ya, jadi kalau pernah berhenti, resikonya itu ya, semua pada berterbangan, nggak ada kehidupan lagi gitu loh. Nah pertanyaan sekarang, apa pernah ada seperti itu kejadian? Ya pernah ada, tapi umat karena fokusnya pas itu lagi perang antara bangsa Israel dengan bangsa lain, sehingga yang lain-lainnya tidak kena dampaknya. Saya nggak tahu itu bagaimana bisa terjadi, tapi itu kuasa Tuhan. Ya saya bilang kamu ini tadi mau saintifik, tapi kamu sekarang larinya ke iman. Tadi saya dari awal nggak ada bicara Tuhan sama sekali. Saya dari awal nggak mau bicara Tuhan, tapi malah tidak berbicara Tuhan. Lu tahu nggak resikonya kalau matahari berhenti apa yang terjadi? Kalau ya semuanya kok matahari bumi semuanya akan terpental. Pernah nggak kejadian seperti itu? Kejadian seperti itu ya kalau di Alkitab pernah. Mana? Di mana sejarahnya pernah ada begitu di muka bumi ini? Sejak ada peradaban manusia, di mana? Ya kalau itu ya di Alkitab. Kan kami percaya Alkitab soalnya. Iya di mana ceritanya, coba buka Alkitab. Di mana? Di daerah mana itu? Di dunia mana? Jangan-jangan ada dunia lain selain dunia ini yang kita miliki nih. Ya di Timur Tengah sana kan perangnya, Bang. Ngaco ini anak ini lagi ngaco. Sama Yosua itu kan.
Udah nggak jelas Bang Andi, ini orang udah nggak jelas. Dan pernah kebelas tadi juga gak dia ada fakta berbicara ini. mengenai soal sains. Dan pernah kebelas Tadi juga dia ada bicara fakta mengenai ini soal terjadi sains, sama tetapi ujung-ujungnya Misiapolo dia dari kuasa NASA. Tuhan. Misiapolo Kalau dari misalkan NASA ujungnya bilang kuasa Tuhan, staffnya NASA sendiri Bang. ente kalau bego cukup 1 jam. Saya percaya Ya. NASA, saya percaya NASA. Kalau bego Ini mau percaya NASA, saya mau tunjukin datanya, Bang. Batu tunjukin aja Bang Jibril itu bulan Oke. terbelah, tunjukin aja. Nah, tunjukin ya. Ente bawa antitesisnya ya. Bawa antitesisnya ente. Bawa antitesisnya nanti. matahari terbenam di lumpur. Bunda, Terus tolong. ini batu nyuri. Ini mau ditunjukin nggak nih? Hei, Pak dongeng. Fir. Bang. Aduh. Kalau masuk kapan terus gua turunin nih kalau nggak mau kondusif. Ngerin dulu. Ya makanya kasih diam dulu. Ini tunggu, ini tadi kan bilang nggak bisa ditunjukkan, nggak ada faktanya bulan terbelah dan segala macam. Katanya NASA, percaya NASA kan? Ini ditunjukin nih. Ini dari earthmagazine.org. Nih saya translate nih. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, balul nih. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah. Lanjut ya. Iya, siap Bang Dewa. Siap Bang. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Jadi di NASA bilang ada retakan bawah tanah. Habis itu dari science.org, a science glimpse of the early moon. Habis itu dari mana lagi? Ini dari India Times. Ya. Para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Jadi ada retakannya nih. Nah ini terakhir nih dari NASA-nya nih. Ini logo apa nih? Ini logo kecap kali nih. Study finds new wrinkle on the Earth's moon. Nih. But a survey of more than 12,000 foto reveals that at least one lunar mare has been cracking. Ini apa ini bahasa Indonesianya nih? Telah retak dan bergeser seperti bagian bulan lainnya. Jadi ada retakannya. Kalau ditanya, mungkin nggak NASA bilang, iya confirm 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad membelah bulan. Nggak mungkin dong NASA bilang kayak gitu. Tapi mereka mengkonfirm ada retakannya. Coba sekarang antitesisnya kamu tunjukin dari NASA juga ya. Kalau di bulan ini nggak ada retakannya. Apa ini kapir-kapir kadang-kadang. Ini jadi ladang ini. Jadi ladang ini. Nah sekarang udah kita buktikan dari NASA ya. Sekarang antitesisnya kamu juga pakai NASA, silakan. Gitu diskusinya. Kamu kok diskusi sok-sok saintifik tapi imani juga, imani saja. Saya dari tadi ngomong baru nyadar ternyata di mute aneh. Ya udah sekarang kamu buktikan antitesisnya itu, bantai itu data tadi, silakan. Ya nih. Nah lo ngomong apa? Bentar. Ini cara presentasinya gimana ya Bang? Tunjukin kameranya open ya. Tunjukin gua gedein tempat lu lagi, gua gedein lu. Followerin 0 Bang. Biarin aja dia menderita sekalian. Ayo. Kamu baca buku apa di situ? Saya nyari video TikToknya yang saya pas tuh nonton itu. Wah, dia aja nobar. Nobar. Itu yang jelasin sendiri orang muslim sendiri Bang. Orang muslimnya tapi di akhir berkata meskipun ini Bang susah kalau diskusi pakai cita-cita nih susah. Saya susah ngalahin cita-cita Abang pakai data nih susah Bang. Cita-cita sama halusinasi nyampur daduk. Cari alasan kenapa bulan pernah terbelah gara-gara Nabi Muhammad selain gara-gara lava. Kan tadi saya bilang nggak mungkin dong NASA bilang iya 1400 tahun yang lalu bulan dibelah Nabi Muhammad. Nggak mungkin dong. Tapi NASA menyatakan ada retakan di bulan. Retakannya tapi nggak ada yang sampai memutari garis bulan. Lah tadi kan saya udah tunjukin mendalam retakan kuno. Nggak ada kata-kata retakannya sampai melingkar gitu Bang. Kamu itu membantah tapi otakmu dangkal. Ini cita-cita, ini angan-angan, jadi capek.
Capek jadinya kau itu. Kirain lu pinter, ternyata lu imani juga, imani saja. Sekarang saya persilakan kau mandi, biar seger akalmu gitu loh. Matahari pernah berhenti. Bayangkan kalau iman masuk itu matahari pernah berhenti. Aduh, kau nggak jadi orang lah. Pinteran monyet kali. Bener. Kalau ada orang mengatakan, berdasarkan Bible saya, matahari pernah berhenti. Mending lu jadi monyet, bener. Daripada jadi orang. Udah nggak masuk akal, diketahui anak kecil tahu. Lebih parah sih daripada Quran yang bilang dari punya garis edar sehingga menuduhkan bagimu siang dan malam geosentris. Itu garis edar jelas loh itu. Ini tuh ini langit bertiang nih. Biblos lo bilang gimana nih? Langit bertiang nih. Apa tiang rohani? Awan, sebentar Ikhwan, aku mau maghrib. Mau jawab yang pertama dulu mengenai Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ini Kristennya bertanya soal apa? Matahari beredar, beredarnya kemana kan gitu? Ya, mungkin ini di Kekristenan kurang diajarkan mengenai astronomi dunia sehingga tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang kecil itu dia selalu berorientasi untuk sesuatu yang besar. Ya, tunggu. Nah, matahari ini berotasi kemana? Semua bintang yang ada di galaksi kita itu berotasi kepada galaksi yang ada. Jadi semua bintang yang ada dan tidak hanya apa namanya? Tidak hanya matahari doang, semua bintang yang lain itu berotasi kepada galaksi Bima Sakti. Nah, tadi aku udah jelasin itu sih. Itu pertama kali aku jelasin itu aku udah tahu, Bang. Tapi yang itu bukan maksud saya perputaran matahari pada galaksi Bima Sakti itu satu putaran itu makan 230 sampai 250 tahun mestinya. Tapi ada porosnya kan? Berputar pada orbitnya kan? Jadi benar yang dinyatakan Al-Quran, baik matahari maupun bulan, dia sama-sama beredar. Ya, tapi yang dikatakan di Quran itu dalam konteks siang dan malam, karena dikatakan sehingga mendudukan itu siang dan malam itu. Matahari setelah bahas matahari dan bulan, lalu dikatakan sehingga mendudukan bagian siang dan malam. Itu konteks perubahan siang dan malam tidak ada hubungannya sama perputaran galaksi pada senter Milky Way. Iya kan bagimu soalnya, bagi kita bukan bagi galaksinya. Jadi jangan dicampur kalau udah ada yang ini loh, di sini, Bang, jangan dicampur Bang, yang satunya Bang, lagi. maksud Gitu. dia, Udah ngerti Bang, Rasmi? maksud dia itu Udah ngerti. penelitian sama yang tertulis di Alkitab sama, tidak ada pengaruh perputaran matahari di porosnya kepada siang dan malam. Itu maksud dia. Iya ngerti. Memang nggak ada pengaruhnya. Makanya yang disebut apa pengaruh siang dan malam itu bagimu, bagi manusia. Iya, lalu matahari dan bulan mana? Karena apa tuh? Karena juga di ayat yang sama ditulisnya itu Allah kayak membuat umatnya untuk memuji dia atas siang dan malam. Meskipun di ayat yang sama masih membahas matahari dan bulan serta garis edarnya. Iya emang dalam Al-Quran begitu. Segala sesuatu diciptakan tuh pasti bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada apa yang berbeda ya tunggu. Yang berbeda dengan antara sains yang ateis dan juga Islam adalah semua benda yang ada di alam semesta itu ada tujuannya, bukan kebetulan gitu. Iya, saya tahu kalau itu seperti di Az-Zumar 5 kan tulisannya itu langit bertiang tuh gimana tuh, hei? Enggak, maksudnya jangan apa kita ini Akhi Jibril nggak usah bahas Bible itu udah apa ya, secara sains tuh udah gagal dia. Mending Al-Quran aja. Sains dari sains astronomi kayak Az-Zumar 5 benar saya bacakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Itu bahkan tidak ada titik atau kalimat baru, udah langsung membahas konteks siang dan malam. Kalau yang tiga masih mending, itu masih ada kata-kata dan. Kalau ini nggak pakai. Az-Zumar berapa? Az-Zumar 5. Enggak, maksudnya nggak ada masalah juga. Maksudnya gimana sih? Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak itu benar ya. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan.
masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Apa yang namanya? Maksudnya tuh nggak penting sekali. Dari sini memasukkan malam, mulai dari sini dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Kalau dibaca dalam konteks ini sama sekali tidak menyentuh perputaran matahari pada center Milky Way, Bang. Ini sama sekali betul-betul nggak ada, bahkan nggak ada kata. Ya apa maksudnya? Ya nggak ada masalah gitu, karena ini konteksnya adalah diciptakannya matahari dan bulan itu untuk apa? Lebih ke sana sih. Ya maksudnya saya lebih menanyakan ke bagian yang masing-masing. Nah, posisinya gini, Sulerbal. Al-Quran itu menandakan kebenaran-kebenaran pada setiap aspek kehidupan manusia gitu. Pada setiap aspek apa yang terjadi di alam semesta gitu. Sisanya apa? Pedoman hidup bagi manusia gitu loh. Ya saya tahu kayak Alkitab, Al-Quran, terus kitab-kitab lainnya. Pasti enggak, maksudnya kalau kitab lainnya kan menjelaskan hal yang nggak penting. Contoh misalnya Perjanjian Baru menjelaskan ada orang telanjang ketika penyaliban, itu kan nggak ada pedomannya kayak gitu. Atau misalnya di Perjanjian Lama gitu ada penyembah apa namanya, Musa akan dibunuh Tuhan karena nggak sunat gitu loh. Nggak dapat gitu pedomannya buat apa maksudnya. Ya itu kan Alkitab. Jadi jangan dibilang Al-Quran dan kitab-kitab lain pedoman hidup apanya kalau misalnya ada banyak perkataan-perkataan yang nggak penting untuk diiniin gitu loh. Bang Pra jangan lari maraton Bang, lari-lari di tempat aja udah cukup. Iya, dia soalnya ini tadi Saudara Bali mau menyandingkan Al-Quran dengan kitab yang lain. Buat gua kitab yang lain itu bukan pedoman, dia cuma bikin doang. Kayak gitu loh. Contoh sekarang misalnya soal sains nih, matahari dan bulan diciptakan untuk ini, matahari dan bulan beredar pada tempatnya masing-masing gitu. Kan ini hanya di Al-Qur'an. Kitab lain mana ada yang Tuhannya mampu sampai ke sana? Ya justru itu salah, Bang. Soalnya salah. Makanya Al-Qur'an sendiri yang lain betul, yang salah Al-Qur'an sendiri justru itu yang salah. Kalau Al-Qur'an salah harusnya misalnya kita ambil dewa bulannya Mesir, YHWH sama dewanya Yunani Zeus gitu. Di Indonesia itu kebanyakan. Ya udah kebanyakan apa? Udah. Nah gini maksudnya, kalau misalnya Islam bilang bumi itu datar, berarti dia mengambil Yesaya 42 nomor 2 gitu. Kalau misalnya gitu, misalnya kita lihat ya, ini nggak ada dibilang dalam Al-Quran kayak begini, Bre. Kita lihat. Ya, Al-Quran salah, Bible yang benar, matahari pernah berhenti, udah. Nah ini. Mana sih bulatan bumi. Bulatan bumi itu berapa tuh? Yesaya 42:2. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi gitu. Nah, ini bulatan ini kan terjemahan, Bre. Kalau misalnya lu cari arti aslinya itu kan cagah. Cagah itu kan lingkaran, 2 dimensi itu. Yesus ketika diangkat ke langit, kamu melihat seluruh kerajaan di dunia. Lah bumi bulat. Gimana dia melihat kerajaan di dunia kalau bumi bulat? Gitu. Makanya jangan, kalau udah bahas Al-Qur'an, jangan iya kitab kami juga atau kitab yang lain juga. Kitab kalian itu nggak bisa Tuhannya membahas astronomi sama sekali. Nggak bisa. Di Yesaya 42:2 aja bumi itu lingkaran. Gitu loh. Ya. Dah, silakan dilanjut Akhi Jibril, Bang Handi, aku mau mau maghrib dulu. Jadi kesimpulannya ntar dulu disimpulkan bahwa Bible-mu menurut kamu benar. Matahari pernah berhenti. Bumi itu berbentuk lingkaran. Langit itu bertiang. Hebat kan Bible-mu? Merusak akal manusia kan? Mana ada di Bible kayak gitu? Saya Kristen saya. Barusan diomongin. Sebenarnya saya nggak mau kayak mampir-mampir ke Bible apa-apa. Soalnya fokus saya di sini sebenarnya cuma bahas. Terus kamu apa? Agamamu apa? Yang tadi yang di. Terus kamu agamanya apa? Saya tanya dulu, kamu agamanya apa, Bro? Saya Kristen saya. Ya udah, kenapa kamu nggak mau hubungan dengan Kristen? Dengan Bible-mu kamu bicara landasannya apa? Ya sebetulnya kalau kamu berbicara, saya tanya kamu dulu, kamu berbicara berdasarkan apa?
ya penasaran gitu. Berdasarkan penasaran. Skonorbel. Mana sih? Pakai akal sehatmu. Saya juga Kristen loh. Jangan kamu salah-salahin Al-Quran. Bentar, kayak di Al-Quran bilang apa Allah memotong batasan-batasan bumi kayak gitu kan sebetulnya juga apa sih? Ilmu nggak ada. Saya ngasih fakta dari tadi bilang gini. Padahal ayatnya ada tenan. Udahlah kamu ke laut aja lah. Kamu nggak punya ilmu memalukan. Sok-sokan doang gitu loh. Maghrib om, sholat dulu om. Udah kita bro. Udah. Yang belum sholat. Ya, kalau Sulawesi Selatan dari tadi. Oh iya ya. Beda Jakarta baru. Sama Jakarta ya. Cuma udah. Tapi dia akui tadi loh. Matahari pernah berhenti. Pasar Ribu Muslim Kristen. Dia Kristen terbuka dia. Ini udah musik. Nang ibu live. Ada susu ada kopi dong. Baik kamu juga di manajer susu. Jadi saya baca ya Yosua 10:13 ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Mana ada dibilang kayak gitu di Bible? Yosua 10:13 bro, ada. Iya. Ada bro. Yosua 10:13 ada. Oh berarti saya masih belum paham berarti ya. Nah iya, Anda belum baca bro. Oh, aduh. Kagak mungkin lah masa kita mau ngarang-ngarang, nggak boleh lah. Iya benar itu. Kalau ngarang berarti kita salah juga kan. Iya nggak boleh. Ya maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya. Oh, kalau Joshua kalau di Al-Quran jadi apa itu om? Gak ada Yosua. Oh nggak ada Yosua ya. Terus kedua langit tiang. Kalau Yesaya kalau di Al-Quran Yahya. Coba baca lagi no. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Jadi langit punya tiang kalau di Bible. Iya ya. Ayub 26 nomor 11. Siapa tukangnya? Gak tahu. Mungkin waktu pesawat jatuh kali nabrak tiang langit. Ah yang benar om. Itu dia. Si omong lucu Bukan lucu datanya. Bible-mu yang lucu bro. Iya ya. Harus perlu itu nanti saya lihat dulu. Direvisi. Mahadewa kok diam, Mahadewa kok nggak ada komentar, nggak ada suara ini Mahadewa. Pada apa semua, parkun semua. Rasmi Syaloho. Mana yang Kristen? Kok ya, apa bang? Bersuara? Iya apa bang? Kristen bersuara dong. Masa saya doang yang bersuara? Ya bersuara nih bang, bersuara. Masih ada nggak Kristen? Masih dong. Oh iya. Rasmi pingsan mendengarkan matahari pernah berhenti. Oh, enggak lah, itu kan kuasa Tuhan itu. Oh, kuasa Tuhan. Lu tahu nggak Bu Rasmi akibatnya kalau matahari berhenti? Apa yang terjadi? Enggak pengaruh karena kan tadi enggak ada porosnya, enggak ngaruh lah. Lu tak gini ya, kalau kira-kira nih kalau bumi berhenti nih, kan? Dengerin dulu resikonya nih, semua benda, tanah, air, pulau, gunung-gunung akan berterbangan. Jadi nggak ada kehidupan. Kalau matahari berhenti. Iya ya. Nah itu terjadi di Bible. Artinya pernah terjadi beginian. Anak cucu Adam habis di muka bumi. Gimana tuh Bu Rasmi? Coba dijawab Bu Rasmi.
Ya pusinglah menjawabnya, kecuali bilang imani saja. Bu Rasni lagi nyari ayatnya kali. Nyari di mana? Di pasar. Nah, maksud saya begini loh, apakah yang begini-beginian masih Anda percaya sebagai firman Tuhan? Ya percayalah. Gimana Loh, sih abang nih? kalau Anda percaya ini firman Tuhan, ini artinya merusak akalmu. Ya enggak ada yang merusak akal lah bang. Nah itu matahari berhenti bagaimana ceritanya? Kan nggak ada porosnya, nggak masalah dia berhenti. itu namanya tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang, tidak sesuai sains. Alah. Kan memang matahari nggak ada porosnya, yang nggak ada itu Merkurius. Coba bahas. Ke bumi. Bahas matahari nanti. Tujuh tata surya planet bumi kan yang berputar pada porosnya. Kok matahari kan nggak ada porosnya, nggak poros. Waduh, matahari nggak berputar ya Bu ya? Tidak ada porosnya katanya. Enggak lah. Orang nggak berputar ya Bu ya? Oh. Enggak lah. Yang berputar kan bumi. Ada aja bang ini. Matahari itu kan planet yang paling besar. Planet yang tujuh itu yang berputar bang. Nih berarti nggak tahu planet terbesar itu matahari. Gimana sih abang? Emang ini Bible merusak akal. Kok sambil itu kerja nggak fokus lah. Ya kalau Ini, nggak kerja tuh ya kan lah bang. Bu Rasmi. Sambil diskusi. Bu Rasmi. Apa? Mau ditunjukin nggak nih? Tunjukin aja Bang. Planet yang paling besar itu kan, matahari yang mengelilingi. Itu bukan matahari yang berkeliling, Bang. Ya. Diam dulu. Mana planet yang terbesar mengelilingi yang kecil? Diam dulu. Daripada ini namanya orbital plane, Bu. Jadi dari Merkuri, Venus, Earth, ini bumi, itu bulan tuh berputar sama bumi kan. Habis itu bumi berputar sama matahari kan. Nah, Ibu bilang matahari ini nggak bergerak. Nah, sementara ini dari National Geographic ya. Nah, sekarang kita ke astronomy.com. Ini orbit matahari sama Milky Way, Bu. Jadi matahari juga berputar, Bu, ngelilingin Milky Way. Nah, jadi kalau Ibu bilang matahari nggak berputar, ini matahari nih berputar nih Bu, ngelilingin Milky Way. Ini gimana nih? Kalau berhenti resikonya apa ya? Waduh, meninggoy semuanya Bang, berhenti semua. Meninggoy semua. Koit semua. Innalillahi dong. Nah, itu kenyataan Bu. Itu mohon maaf nih, ini bukan saya angan-angan sama cita-cita saya Bu. Itu faktanya nih. Gimana matahari berputar? Planet yang paling terbesar, itu planet percaya apa? Dia Bang. Iya. Ini yang biru kita nih Bu. Planet yang paling besar itu planet apa? Bu. Ini bumi nih kita nih Bu. Nah, kita kan muterin matahari nih. Matahari juga bergerak Bu. Iya, kita yang muterin Milky Way. Yang mutari kita. Iya, tapi mataharinya bergerak juga, nggak diem. Tadi kan Ibu bilang matahari nggak bergerak, nggak ada porosnya. Wah, ini kayak ngajarin Haji Bolot, Bang Andi, susah. Iya, anak SD, nggak sekolah gitu loh. Bang, jangan dipaksakan Bang, dia nggak paham. Iya, makanya. Bang Pasaribu. Kalau dipaksakan nanti error dia Bang, apalagi itu lagi smoting dia. Ini Pak Pasaribu juga Kristen tapi dia ngerti gitu loh. Mas, saya Kristen tulen saya Bang, benar. Tadi kita ngobrol sama Mahadewa itu. Tapi Anda Kristen yang bijak, kalau dikasih kebenaran ya paham, nggak ngeyel. Saya si Brekele nih satu nih. Apa sih itu Brekele? Brekele apa Bang Jibril? Brekele gondrong. Nggak, tapi Bu Rasmi ini kadang-kadang kalau debat untuk debat doang. Jadi dia ngomong untuk ngomong doang, nggak ada poinnya. Yang penting bunyi gitu. Iya. Nggak ada poin. Kita punya IQ loh, IQ. Kita IQ kan IQ. IQ bukan IQ.
Bu, AQ itu buat ngidupin mobil, AQ. Kalau IQ baru intelligence, Bu. Oh, itu tadi Bu bilang AQ. Itu dok koma tu son ise nabu tu son 3 hal dok. Asal ngomong aja, sok intelek tapi nggak ada dasarnya gitu. Kadang naik di pandai nggak oleh konten. Semua ini uang jalan. Mending Ibu Rasmi mending ini aja. Pakai aki dulu, dicas dulu kepalanya. Dicas dulu. Udah ya Bu Darni ya, jadi kalau masih berpegang seperti itu ya, terserah kamu aja lah. Bang, aku udah ingat nih, planet-planet yang 7 itu yang mengelilingi matahari, itu betul. Gimana sih orang Bang? Jadi matahari tidak berputar ya? Enggak lah, tapi karena planet tata surya itu berputar, ya dia sepertinya berputar, padahal enggak. Oh. Udah namanya roda-roda gila ini. Pusing. Udahlah pala kalau pusing-pusing otak kau, ya kan nampakmu bulan, kau ikuti aja dia berputar, biar join kalian. Hah? kan ngomong Mbak Haji Bolot, tukang tape makan serlodeh tau nggak Bu? Ditanya Pak Haji, ditanya Pak Haji dari tadi ya. Udahlah, sendiri. Enggak pakar kita bahas agama aja lah. Namanya enggak pakar, gimana lah ya? Ya itu yang tadi saya bilang, kalau nggak paham udah jangan ngotot. Ya aku paham sih, aku paham. Tadi katanya nggak paham, sekarang paham. Planet matahari, planet yang paling terbesar. Yang mengelilinginya ya seperti Merkurius, Uranus, Bumi, Mars, gitu. Pluto itu matahari bukan planet, matahari bintang. Bintang apa kak ya? Bukan, nggak bisa Bang Kores kita ini Bang. Ini yang lo temani ngobrol ini anda durhaka berkele. Udahlah, enggak jurusan kita ke situ, udah bahas yang lain aja lah. Bukan jurusan tapi dia bahas. Orang tuh lah lintas agama. Tapi ya lah kalian jurusan kalian karena Muhammad kalian membelah bulan. Wajar kalian pelajarin itu. Apa Muhammad naik ke bulan membelah bulan ya? Tapi udah ditunjukkan tadi datanya bisa. Bulan terbelah pernah. Dia masuk dia naik ke bulan enggak? Enggak, jadi ceritanya Bu. Jadi Nabi Muhammad ini ditantang sama orang-orang kafir. Nabi Muhammad ini ditantang sama kafir-kafir ini. Nabi Muhammad ini ditantang sama kafir-kafir ini kayak ibu nih, ibu bilang, "Nabi Muhammad, coba kalau kau nabi tunjukin, buktikan." Habis itu terbelah tuh bulan. Habis itu Bu Rasmi minta ampun. Habis itu balik lagi tuh bulan. Nah, begitu udah beberapa tahun lagi kafir lagi nih Bu. Ya sama ini kalau handphone Bu, ini LCD-nya udah kena Bu. Ini malam ini kita benerin, besok rusak lagi. Udah kena LCD-nya, udah kena chipnya. Bukan lagi LCD-nya kena matol. Udah matol dia. Udah beliin spare part nggak bisa dibetulin. Ini udah kena motherboard nih. Malam ini kita benerin, besok rusak lagi. Gimana? Dibuang ke Bantar Gebang juga nggak bisa didaur ulang. Udah parah. Dia pikir itu Nabi Muhammad pernah ke bulan tembusin, padahal kan kisahnya nggak begitu. Ada ya, orang Bang? Iya. Ini jadi kisahnya itu Rasmi. Ke bulan Bang? Enggak, jadi Nabi Muhammad ketika sedang berdakwah kafir datang terus nantang, "Wahai Nabi, jikalau kau benar utusan Allah Azza wa Jalla, coba belah bulan itu," gitu kan dibilang. Nah, ya udahlah, terus Nabi Muhammad melihat ke bulan,
Lalu kemudian saksikanlah bulan itu. Terbelah tuh bulannya. Lalu orang-orang kafir di situ mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir dan mereka pun pergi. Jadi orang kafirnya sendiri melihat bulannya terbelah gitu loh. Nenek moyangnya Rasmi tuh. Itu ada di dalam hadis dan ini mutawatir. Maksudnya banyak saksi yang meriwayatkan, menceritakan gitu. Setelah di zaman modern dicek, ternyata NASA menemukan bekas-bekas itu. Dasar kafir. Minta bukti, gila dikasih bukti dikira sihir. Enggak, tapi itu Bang, yang mereka minta justru mereka mintanya NASA bilang confirm Nabi Muhammad membelah bulan. Ya nggak akan lah. NASA cuma akan bilang oh ini ada retakan, ada bekas retakan udah kuno. Mereka akan sebatas ngomong kayak gitu doang. Mereka nggak akan lah confirm kejadian 1400 tahun yang lalu. Gimana caranya? Jadi NASA itu menemukan independen, nggak ada hubungannya dengan pernah begini, betul ya? Iya, karena nggak ada dasarnya juga mereka untuk bilang Nabi Muhammad yang membelah. Jadi kalau ada tiba-tiba narasi NASA bilang itu hoax, ya iya NASA akan bilang oh itu bukan karena Nabi Muhammad, nggak ada buktinya. Karena NASA juga nggak ada 1400 tahun yang lalu, gimana sih? Sama ini juga gitu kalau misalnya bulan terbelah lalu retak artinya tidak sempurna dong kuasa Tuhan kan gitu. Jadi ketika bulan terbelah lalu kembali lagi sempurna sebagaimana bulan itu baru mujizat gitu loh. Yang Allah tunjukkan melalui kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Namanya juga orang kafir, apapun itu tetap ditutupi kebenaran. Nah, tapi gini Bang Handi, kafir Kristen abad ke-17, berarti tahun 1600-an, itu 5 orang kafir Kristen di Inggris melihat bulan terbelah. Cuma posisinya kalau yang ini fenomena alam, kalau Nabi kan memang mujizat Nabi, kalau yang ini fenomena alam. Tapi apapun itu, mereka tetap tidak percaya. Karena memang hatinya udah baku. Ibarat kata LCD-nya udah rusak. Kalau komputer tuh motherboard-nya udah rusak, memorinya udah nggak ada lagi dijual. Rusak bukan matanya yang buta tapi hatinya. Tapi masih ada suaranya dikit. Kayak Bu Rasmi masih asal ngomong aja. Mau rusak-rusak dah kata dia. Gampangnya tuh mengetahuinya itu cari tahu aja besarnya matahari sebesar apa. Dan bumi planet-planet lain sebesar apa gitu kan. Nah, gampang, jadi kita bisa tahu yang mana yang berputar. Jadi kalau sempat yang paling besar berputar, ya yang lain ya bertabrakan dong. Justru berputarnya. Mendingan saya keluar deh beli nasi goreng ngobrol sama Kang nasi goreng ya. Abang-abangku di situ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan Bu Rasmi itu periksa itu jangan uras syarat mulu putus 3, Pak. Dia ngomong macam kalau syaratmu putus 3, kau syaratmu putus 30 dong. Matahari nggak berputar, kalau berputar hancur semua. Udah teman-teman semua sekian dulu ini pada orang gabrul semua di sini ya. Inilah mereka ini menutupi kebenaran, hatinya udah baku semua. Terima kasih buat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.